إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan dan juga kenikmatan sehingga kita masih bisa mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Di dalam ayat yang sudah disebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kita jika mengaku sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memiliki keimanan di dalam diri kita. Yang dimaksud keimanan adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita, hati kita teguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa takwa, keimanan akan terasa sangat manis jika kita bisa menjadi orang yang menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa manis itu akan hilang, akan pudar apabila kita sering menyepelekan, sering berbuat maksiat dan juga melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita diminta bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak hanya sekedar zahirnya saja, tapi dengan haqqa tuqatih, yaitu dengan sebenar-benar takwa dari hati kita yang terdalam. Apakah ketika kita mendatangi sholat Jumat, apakah ketika kita sholat 5 waktu, apakah ketika kita membaca Quran, itu semua karena Allah atau karena penilaian manusia? Kita takut dikatakan tidak soleh, kita takut dikatakan tidak rajin ibadah, kita takut dikatakan tidak pernah membaca Al-Quran, dan semua itu karena penilaian manusia. Maka dari itu, marilah ketakwaan yang ada di dalam hati kita usahakan sebagai seorang manusia, kita usahakan terus-menerus agar menjadi haqqa tuqatih, ketakwaan yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jika di awal kita disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, disebut dengan orang-orang yang beriman, yang mana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa keimanan itu lebih tinggi derajatnya daripada Islam, hanya sekedar masuk ke dalam agama Islam tapi tidak memahaminya. Ada pula yang lebih tinggi, yaitu ihsan, yang mana ihsan ini tidak bisa lagi kita ukur secara zahir, tapi benar-benar hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita semua berakhir atau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti setidaknya ketika kita menutup mata kita, setidaknya ketika roh kita dicabut, kita dalam keadaan beriman, meskipun iman kita itu setipis-tipisnya, tapi kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menolak
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya dalam kehidupan kita, dalam mensyukuri kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Salawat dan juga salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari yang mulia ini, di hari Jumat, salawat menjadi topik utama, menjadi zikir utama yang sepatutnya kita perbanyak. Maka dari itu, di dalam ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah kemerdekaan. Yang mana kalau kita pernah membaca buku sirah, kalau kita benar-benar mengakui kita mencintai baginda Nabi Muhammad, setidaknya kita pernah mendengar kisah-kisah beliau, yang mana beliau ini selalu membebaskan budak. Bahkan dari banyaknya hukuman-hukuman, dari banyaknya konsekuensi di dalam Islam, itu salah satunya adalah membebaskan seorang hamba sahaya atau memerdekakan seorang budak. Yang artinya agama Islam ini menjunjung tinggi kemerdekaan seorang manusia. Agama Islam ini menjunjung tinggi kemerdekaan seluruh orang. Maka dari itu, tidaklah benar jika kita mengatakan Islam ini mengekang kehidupan kita. Justru agama Islam ini kalau kita mendalami, isinya adalah memerdekakan kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin bangsa kita yang pertama pernah mengatakan, kurang lebih dahulu mereka berjuang melawan penjajah yang datang dari luar, tapi sekarang kita berjuang lebih berat karena kita melawan bangsa sendiri. Terkadang ketika kehidupan kita semakin damai, hati kita pun muncul perasaan-perasaan yang tidak baik. Ketika ada harta bergelimpang, hati kita pun ingin mendapatkan harta tersebut. Sebagaimana kalau kita melihat perang Uhud, saat itu baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya sudah menang sebenarnya. Namun karena ada harta ghanimah, hati mereka pun tergerak untuk mengambil harta itu dan akhirnya dipukul mundur. Maka dari itu, sesungguhnya musuh yang ada di dalam itu lebih buruk atau lebih mengerikan daripada musuh yang ada di luar. Sebelum kita membahas tentang orang-orang yang ada di luar kita, marilah kita merdekakan diri kita sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita sejatinya sudah merdeka? Apakah selama ini sejatinya kita sudah bebas di dunia ini atau tidak? Atau sebenarnya kita masih merasa terkekang dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita terkekang dengan omongan orang, kita terkekang dengan Instagram, kita terkekang dengan WhatsApp. Kita melihat orang-orang dengan standar yang sangat banyak, sehingga seakan kita merasa miskin, seakan kita merasa ketinggalan zaman, sehingga kita selalu merasa ingin mengejar orang lain. Padahal diri kita sendiri sudah cukup berharga di mata kita ataupun di keluarga kita. Maka dari itu, marilah kita perbaiki diri kita lagi, kita lihat lagi diri kita betapa berharganya kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, ketika seorang hamba faman taba kembali atau bertobat setelah berbuat keburukan. Kalau kita selama ini merasa terkekang akan keburukan, maka di sini dijelaskan barang siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman wa aslaha, tapi dengan syarat orang itu memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu 'alaihi, maka Allah pasti akan mengampuninya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian
Dilanjutkan dengan ayat yang lain, illa man taba wa amana wa amila shalihan. Dijelaskan juga, barang siapa yang bertobat dan kembali kepada Allah, wa amana wa amila shalihan, dan beriman, melakukan amalan soleh, faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'an. Dan mereka itu dijanjikan surga, dijanjikan kebebasan, dijanjikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yudlamuna syai'an, dan mereka tidak akan dizalimi bahkan sedikit pun. Bahkan Allah menegaskan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan. Kalau tadi kita melihat ayat di akhir, innallaha ghafurur rahim, ini ditegaskan oleh Allah di awal, wa inni laghaffarun liman taba, dan sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa? Bagi hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung sekali kita ketika sudah berbuat keburukan atau kita berbuat kehilafan, kita tergerak hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemerdekaan, jaminan yang luar biasa. Salah satu kemerdekaan dan jaminan yang luar biasa adalah kita dimerdekakan dari api neraka. Kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita bisa kembali ke hadapan Allah dengan tenang. Sebagaimana salah satu doa yang luar biasa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kita meminta kepada Allah agar kita bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kemerdekaan kita merupakan sebuah hadiah yang Allah berikan atas perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Namun perjuangan kita setelah merdeka itu jauh lebih berat. Marilah, besok merupakan hari ulang tahun bagi negara kita. Namun kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita berintrospeksi. Apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Apakah kita sudah menjadi warga negara yang saling menolong apabila saudara kita, tetangga kita memiliki kesulitan? Atau malah kemerdekaan itu hanya menjadi nama saja bagi kita? Marilah kita tunjukkan kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan di dalam diri kita, kemerdekaan sebagai bangsa yang berkualitas, bangsa yang luar biasa. Maka dari itu, marilah kita saling tolong-menolong. Jangan sampai ketika kita sudah terlepas dari penjajahan orang luar, kita malah menjajah tetangga sendiri. Ada tetangga yang kesulitan, kita malah memamerkan kekayaan kita. Ada tetangga atau orang yang kesulitan, kita malah acuh saja, malah tak acuh, kita tidak memperhatikan mereka, tidak menolong mereka. Marilah kita pupuk di dalam diri kita, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang merdeka, orang yang saling tolong menolong, orang yang mampu membantu sesama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba wa amana wa man taba wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Jika kita sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jika tadi Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, bahkan di sini dijelaskan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang-orang
yang sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diampuni dosanya tapi juga yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosa dan kesalahan itu akan dibalikkan menjadi sebuah ganjaran atau sebuah kebaikan. Maka dari itu, marilah dengan segala fasilitas yang Allah berikan, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi hari demi hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. رب اجعل هذا البلد آمنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وخاصة في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم حرر المسجد الأقصى للمسلمين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ربنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.